Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan membedah sebuah konsep penting nih dari panduan strategi HBR Iya, menarik sekali nih. tentang 4 jenis persaingan. Jenis yang kadang nggak kelihatan, tapi bisa mengancam perusahaan Anda. Betul banget. Tujuannya yaitu supaya kita semua bisa lebih paham ancaman tersembunyi dan ya nggak lengah gitu. Tepat sekali. Kita kan seringnya fokus ke pesaing yang jelas terlihat di depan mata ya. Iya, yang itu-itu aja. Nah, tapi sumber ini justru menyoroti pentingnya melihat lanskap persaingan itu secara lebih luas. Karena ancaman yang paling bahaya, yang eksistensial gitu, mungkin datang dari tempat yang nggak kita duga sama sekali. Oke deh, mari kita coba bongkar ya. Sumber HBR ini menawarkan kerangka kerja yang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya kuat banget. Iya, betul. Dasarnya cuma 2 pertanyaan fundamental. Pertanyaan pertama, apakah saat ini ada perebutan pelanggan yang signifikan di pasar Anda? Maksudnya, pasarnya lagi panas nggak sih diperebutkan gitu kan ya? Betul, Hmm. lagi banyak yang ngejar kue yang sama atau enggak? Dan pertanyaan kedua, ini juga krusial. Apakah perusahaan Anda saat ini sedang, katakanlah, kalah dalam persaingan itu? Kalah di sini maksudnya gimana tuh? Ya, apakah Anda kehilangan pangsa pasar? Atau margin keuntungan makin tipis? Atau pelanggan pada pindah ke pesaing? Nah, jawaban ya atau tidak buat 2 pertanyaan ini langsung memetakan posisi Anda. Oke, jadi ada 4 kemungkinan ya. Betul, 4 tipe dasar situasi persaingan. Nah, memahami kita ada di kuadran mana ini jadi kunci banget ya. Sumber HBR ini menekankan kalau kita analisis keempat tipe persaingan ini, kita bisa dapat wawasan penting. Iya, untuk menggerakkan strategi ke depan. Dan ini bukan cuma soal harga atau produk aja kan ya? Benar. Ini lebih luas, mencakup juga persaingan dalam hal, misalnya, relevansi. Masih dibutuhin nggak sih produk atau jasa kita? Oke, relevansi. Terus? Terus, ketergantungan pelanggan. Gampang nggak mereka pindah ke lain hati? Ada juga preferensi. Ini soal ikatan merek atau emosional. Sampai keunggulan operasional. Seberapa efisien kita dibanding yang lain? Wah, kompleks juga ya ternyata. Iya. Makanya contoh Nokia yang diangkat di sumber ini pas banget. Oh, kasus Nokia ya? Gimana tuh? Mereka kan dulu raja ponsel ya. Mungkin mereka terlalu fokus sama persaingan langsung di kuadran 1 itu, lawan sesama produsen ponsel saat itu. Iya, ingat banget itu. Saling adu fitur. Nah, mereka kayaknya kurang awas sama ancaman dari kuadran lain. Kuadran 4 misalnya. Kuadran 4 itu yang? Yang perlu penciptaan masa depan. Datang pemain kayak Apple dengan iPhone, itu kan mengubah total dasar persaingannya. Bukan lagi soal fitur ponsel, tapi ekosistem aplikasi, pengalaman pengguna. Ah, iya. Jadi bukan sekedar kalah fitur ya, tapi kalah relevansi dan gagal lihat perubahan fundamental. Tepat, meremehkan resiko status quo itu bahaya banget ternyata. Kesuksesan masa lalu bisa membutakan kalau ndak terus adaptasi. Pelajaran penting banget ini. Jadi, apa nih artinya semua ini buat pendengar kita? Ya, intinya, langkah pertama itu kita perlu secara aktif dan jujur bertanya, di mana sih posisi unik perusahaan atau tim kita dalam matriks persaingan ini? Berdasarkan 2 pertanyaan tadi ya. Betul. Terus, jenis ancaman mana yang paling dominan, paling nyata saat ini? Apakah persaingan langsung yang head to lead? Atau potensi stagnasi karena merasa aman? Atau malah kehilangan relevansi karena pasar berubah. Miss banget. Teknologi baru, preferensi pelanggan geser terus. Jadi harus dievaluasi terus-menerus ya? Iya harus. Seperti yang ditekankan sumber HBR ini. Kemampuan untuk terus evaluasi ulang posisi kita, dan yang penting, berevolusi. Itu kunci keberlanjutan. Ini soal kelincahan strategis. Kelincahan strategis. Pertanyaan mendasarnya jadi, bagaimana organisasi Anda bisa terus belajar, adaptasi, bahkan mungkin membentuk ulang lanskap persaingan, supaya tetap relevan dan sukses ke depannya. Jadi bukan cuma bertahan ya, tapi proaktif cari peluang baru? Betul sekali. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran ya untuk Anda renungkan di rumah atau di kantor. Silakan. Dari 4 tipe ancaman kompetitif yang tadi kita diskusikan, persaingan langsung, potensi stagnasi, kehilangan relevansi, dan kebutuhan inovasi masa depan, kira-kira ancaman mana sih yang paling sering Anda atau tim Anda abaikan? Atau mungkin dianggap nggak terlalu penting? Pertanyaan bagus tuh. Refleksi yang penting. Dan kalau sudah ketemu jawabannya, langkah konkret pertama apa yang paling sederhana aja yang bisa Anda ambil mungkin minggu depan
untuk mulai mengevaluasi ancaman itu secara lebih serius? Langkah kecil tapi nyata ya. Itu bisa jadi awal yang bagus.